Di video kali ini, saya mau buat kue sagu keju 1 kilo tepung yang hasilnya super duper renyah, super gurih, anti melebar. Kalau mau tahu cara buatnya, tonton terus, ikutin terus videonya sampai selesai ya. Pertama-tama kita sangrai dulu 1 kilo tepung sagu. Saya menggunakan Tani Super. Untuk merek tepung sagunya sesuaikan dengan selera masing-masing. Lalu tambahkan 2 helai daun pandan dengan cara dipotong-potong supaya nanti tepungnya wangi. Setelah itu kita sangrai sekitar 8-10 menit. Kita sangrai menggunakan api sedang cenderung ke kecil. Diaduk-aduk terus supaya bawahnya tidak gosong. Setelah sekitar 8 menit disangrai, ini tepungnya sudah terasa ringan dan daun pandannya sudah layu. Ini sudah bisa, lalu biarkan dulu sampai dingin. Setelah dingin kita sangrai, dan setelah disangrai kita timbang lagi. Dan yang kita gunakan 910 gram ya teman-teman. Selanjutnya siapkan wadah, lalu masukkan 300 gram margarin. Tambahkan 150 gram butter. Untuk margarinnya saya menggunakan Royal Palmia, dan untuk butternya saya menggunakan Wisman. Kalau menggunakan full margarin juga boleh, totalnya 450 gram. Setelah itu masukkan 335 gram gula halus dengan cara diayak, karena gula halus sering menggumpal ataupun bergerindil. Gula halus bisa diganti dengan gula pasir yang di blender ataupun di food chopper. Lalu aduk-aduk sampai tercampur dengan rata. Selain diaduk menggunakan spatula, bisa juga diaduk menggunakan mixer. Di mixer sebentar saja, sekitar 1 menit, jangan terlalu lama. Karena kalau terlalu lama margarinnya bisa meleleh dan nanti saat dipanggang bisa menyebabkan kuenya melebar dan hasil kuenya bisa keras. Setelah tercampur rata, lalu masukkan 5 kuning telur. Aduk-aduk sampai rata. Setelah tercampur rata, masukkan 150 ml santan instan, saya menggunakan Kara. Lalu aduk-aduk sampai tercampur rata. Untuk santannya ini murni santan instan, jangan menambahkan air. Setelah tercampur rata, lalu masukkan 335 gram keju parut cheddar. Lalu aduk-aduk sampai tercampur dengan rata. Untuk kejunya ini dipastikan diparut halus supaya nanti hasil kuenya itu matang sampai ke dalam, renyah dan tidak ada rasa keju yang mentah. Setelah tercampur rata, masukkan 910 gram tepung yang sudah kita sangrai sebelumnya, dan ini keadaannya sudah dingin atau suhu ruang. Aduk-aduk sampai tercampur dengan rata. Untuk tepungnya saya masukkan sebanyak 2 tahap supaya lebih mudah mencampur atau mengaduk. Pastikan untuk berat tepungnya ini harus 910 gram, jangan lebih dan jangan kurang supaya nanti saat dipanggang kuenya tidak melebar. Setelah tercampur rata, lalu pindahkan ke dalam wadah yang lebih kecil supaya lebih mudah ditutup. Selanjutnya tutup adonan menggunakan kain bersih ataupun plastik wrap supaya kelembapannya tetap terjaga dengan baik. Selanjutnya siapkan loyang, lalu olesi dengan margarin tipis-tipis secara merata. Lalu ini siap kita cetak. Untuk cetakannya saya menggunakan cetakan semprit. Lakukan hal yang sama sampai seluruh adonan selesai dicetak. Supaya adonannya tidak nyangkut di cetakan, pastikan untuk keju parutnya tadi diparut halus ya teman-teman. Setelah seluruh adonan selesai dicetak, kemudian beri keju parut, kita tekan sedikit supaya dia menempel. Lakukan hal yang sama sampai seluruh adonan selesai diberi topping keju parut. Setelah seluruh adonan selesai diberi topping, ini siap kita panggang. Dan ini oven tangkringnya sebelumnya sudah dipanasi. Lalu masukkan loyang yang berisi adonan ke dalam oven tangkring. Di sini saya masukkan sekaligus 2 loyang. Saya taruh di rak paling bawah dan di rak paling atas. Panggang menggunakan api sedang cenderung ke kecil sekitar 60 menit atau sesuaikan dengan ketebalan adonan kita. Nanti di menit ke-30 tukar posisi loyang yang dari atas ke bawah, yang dari bawah ke atas supaya matangnya merata. Dan jangan lupa untuk lubang yang di atas ditutup supaya nanti topping kejunya ini matang merata dan warnanya pun cantik. Nah, untuk oven listrik sebelumnya juga sudah dipanasi. Lalu masukkan loyang yang berisi adonan ke dalam oven. Panggang di suhu 140 derajat Celcius
api atas bawah selama 60 menit. Kita kembali ke oven listrik. Setelah 30 menit, tukar posisi loyang, yang dari atas ke bawah, yang dari bawah ke atas supaya matangnya merata. Dan ingat untuk posisi loyang sesering mungkin dibolak-balik, yang dari samping kiri ke kanan, yang dari kanan ke kiri, yang dari depan ke belakang supaya matangnya merata. Karena oven tangkring panasnya tidak semerata oven listrik ya teman-teman. Setelah 60 menit ini yang di oven tangkring sudah matang sempurna. Kemudian angkat dan keluarkan dari oven. Yang di oven listrik juga sudah matang. Kemudian angkat dan keluarkan dari oven. Setelah kuenya dikeluarkan dari oven, kemudian biarkan dulu sampai dingin atau suhu ruang, baru kita lepas dari loyang. Nah, ini adalah hasil kue yang sudah kita panggang. Hasilnya cantik, matang merata, toppingnya juga warnanya cantik, sama sekali tidak melebar. Nah, ini adalah hasil kue sagu yang kita panggang menggunakan oven tangkring. Matang merata, tidak gosong, warna kejunya pun cantik. Yang dari oven listrik juga sama, matangnya merata, warna kejunya pun cantik. Nah, ini dia kue sagu keju 1 kilo tepungnya sudah jadi. Kue sagu keju ini buatnya mudah, hasilnya sangat cantik, warna kejunya pun cantik, rasanya dijamin super duper juara, super duper mantul. Teksturnya ini super duper renyah banget sampai ke dalam, manisnya pas, super gurih, renyah, ngeprul, lumer di mulut. Ini enak banget, recommended banget dan harus dicoba. Setelah kuenya dingin atau suhu ruang, simpan di dalam toples ataupun wadah tertutup. Satu resep ini jadi 6 toples kemasan 500 gram dan berat bersihnya sekitar 1900 gram ya teman-teman. Terima kasih karena sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.